Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, rekan-rekan psikolog semuanya, peserta hari ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat ya, Bapak, Ibu semuanya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Susan Oktaviana dari tim Interpretation and Intervention Development di Baxter Indonesia, yang hari ini akan menemani Bapak Ibu semuanya mengikuti case conference dari awal hingga akhir. Pada siang hari ini, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa secara virtual pada kegiatan Baxter Case Conference Data Driven Promotions, pembahasan kasus dalam setting assessment promosi karyawan dengan alat ukur Baxter. Hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, yaitu ada Mbak Neti dan juga Mbak Anisha, terkait penggunaan alat ukur Baxter serta pengaplikasiannya untuk asesmen promosi karyawan. Pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu semuanya, topik utama yang akan diangkat adalah membahas mengenai bagaimana hasil pengukuran dari beberapa alat tes Baxter untuk setting promosi karyawan seperti itu. Nah, alat ukur yang dipakai itu beberapanya adalah Baxter Cognitive Ability Test atau FCAT, kemudian ada Social Disability, ada The Big Five Inventory, ada Baxter Trait Personality Inventory, ada Occupational Personality Traits Inventory, dan juga Baxter Endurance and Speed Test. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Jadi, di dalam kegiatan case conference kita kali ini akan ada dua sesi pembahasan kasus, gitu ya. Sesi pembahasan pertama akan dilakukan oleh pemapar pertama, yaitu DRA Neti Nurahida, psikolog. Kemudian sesi yang kedua akan dibahas oleh Anisha Arwan, MC psikolog. Kemudian nanti setelah dua kasus dipaparkan, kita akan melakukan diskusi dan juga tanya jawab. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai acara, kita akan melakukan foto bersama di awal ya. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa mempersiapkan diri dan menyalakan kameranya supaya kita bisa berfoto bersama begitu ya. Nanti akan dibantu oleh panitia. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih siap-siap gitu ya, yang mau touch up dulu supaya ganteng dan cantik gitu ya, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dalam kegiatan case conference hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti case conference untuk bisa mengganti nama profilnya menjadi nama underscore instansi. Seperti itu ya. Kemudian juga silakan untuk bisa menyalakan kamera sepanjang kegiatan gitu ya supaya kita bisa sama-sama berada di sini gitu ya, terlihat gitu ya, kita memperhatikan informasi yang sedang disampaikan gitu. Kemudian case conference ini juga menjadi ruang yang terbuka untuk kita semua melakukan diskusi terkait dengan penanganan kasusnya berdasarkan kasus yang nanti dipaparkan gitu. Kemudian nanti apabila ada yang ingin bertanya, silahkan untuk bisa bertanya atau juga menanggapi dari kasus yang disampaikan itu dengan cara on microphone-nya atau juga bisa disampaikan melalui chat gitu. Dan nanti di akhir kegiatan gitu ya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk bisa untuk bisa mengisi form evaluasi kegiatan untuk perbaikan kegiatan kami ke depannya. Seperti itu. Baik, saya lihat sudah beberapa dari Mas dan Banyak untuk menyalakan kamera, ada pula yang belum, tidak apa-apa gitu ya. Saya akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi nanti salah satu rekan panitia akan mengambil screenshot sebagai dokumentasi pada hari ini. Gitu. Silahkan yang masih belum terlihat, yang belum tampak gitu ya, boleh eh, dibuka dulu kameranya. Saya akan memberikan aba-aba hitungan tiga. Silakan boleh tampilkan senyum yang paling baik gitu ya. Kita akan melakukan tiga kali screenshot ya. Oke, baik. Satu, dua, tiga.
Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan melanjutkan ya. Tampaknya sudah tidak sabar menantikan pemaparan kasus yang akan dibahas pada hari ini. Jadi kita langsung saja masuk ke sesi pertama ya, pembahasan kasus yang pertama. Jadi kasus yang pertama ini akan dibawakan oleh salah satu psikolog rekan kita semua gitu ya dari salah satu biro yang ada di Bandung gitu. Sedangkan nanti yang kasus kedua itu akan dibawakan oleh rekan kita juga gitu ya. eh, yang juga memiliki pengalaman dalam proses asesmen terkait dengan promosi di perusahaan gitu. Jadi siang hari ini kita akan ditemani oleh em, Mbak DRA Neti Nurahida psikolog gitu ya, yang merupakan praktisi psikolog di Biro Psikologi Swaparinama. Kemudian ada Mbak Anisha Arwan, MC psikolog yang merupakan praktisi psikolog di A2S Consulting. Tuh. Nah, sebelum kita berbincang dengan keduanya, saya akan tampilkan terlebih dahulu video pengenalan narasumber pada hari ini. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, itu barusan adalah pengenalan kedua narasumber kita pada siang hari ini. Keduanya sudah memiliki pengalaman sebagai psikolog dan juga pengalaman lainnya di bidang masing-masing gitu, yang tentunya mudah-mudahan hari ini bisa memberikan insight untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi untuk mengefektifkan waktu, kita akan masuk ke sesi pertama untuk pemapar kasus pertama, yaitu terkait dengan implementasi alat ukur Baxter dalam asesmen psikologi yang ditujukan untuk posisi kenaikan jabatan gitu ya, ke level manajerial gitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber pertama kita ada Mbak Net. Halo, selamat siang Mbak Neti. Selamat siang, Mbak Susan. Selamat siang, Oke. rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Neti kabarnya? Alhamdulillah, baik. Semoga Mbak Susan Alhamdulillah. dan teman-teman juga baik semuanya ya. Amin, amin, amin. Baik, Mbak Neti, hari ini kita akan, Mbak Neti udah akan memaparkan sebuah kasus terkait dengan promosi karyawan, begitu ya Mbak ya? Sudah disiapkan juga kasusnya dan semoga bisa memberikan insight buat teman-teman semuanya ya Mbak ya. Ya, mudah-mudahan Baik. amin. Baik, kalau gitu. Silakan Mbak Neti boleh langsung saja untuk memaparkan kasusnya. Oke, baik. Saya panggil rekan-rekan aja semuanya ya. Eh, Banyak yang saya masih belum kenal. Oke, nah kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kasus yang bukan kasus sih tepatnya ya, tentang bagaimana proses dalam pembuatan
laporan ya di tempat kami di Swaparyanama. Nah, ini kalau tadi dibilang bahwa itu digunakan untuk promosi, nah kebetulan yang kasus saya gunakan ini adalah kasus seleksi. Jadi seleksi seorang calon karyawan untuk posisi supervisor di salah satu perusahaan. Ini anak perusahaan raksasa ya, ya di Indonesia di bidang makanan, dan ini perusahaannya itu memproduksi untuk dan memasarkan juga makanan khusus yang untuk kebutuhan gizi ya untuk ibu hamil, itu kayak susu, sereal dan sebagainya. Nah ya, si peserta ini akan menempatin posisi sebagai area sales promotion supervisor. Nah, di sini pada prosesnya ada yang dilihat dulu adalah job desk-nya. Jadi apa sih tuntutan dari perusahaan itu untuk menepatin posisi sebagai area promotion supervisor. Nah, di sini ada kualifikasi. Nah, kualifikasi ini tuntutan dari perusahaan, terus kemudian ada juga tanggung jawab utamanya ya untuk si peserta ini. Jadi di sini dia menanganin distributor yang ditunjuk untuk perusahaan dan sebagainya ya. Ada jawab yang harus dikerjakan. Nah, pada saat kami menerima job deskripsi, kami coba untuk jabarkan lagi. Nah, ini sebenarnya tuntutannya seperti apakah gitu ya. Jadi kayak menangani distributor yang ditunjuk perusahaan termasuk pendistribusian dan produk. Nah, itu kami berarti itu yang dilihat adalah tentang perencanaan seperti itu. Contohnya seperti itu tuh yang kami coba untuk lihat ya. Jadi masing-masing kami akan lihat dulu untuk apa job desk-nya itu seperti apa gitu ya, dan kemudian akan disesuaikan dengan nanti pada saat membuat katakanlah alat ukurnya apa yang akan sesuai untuk peserta ini, karena akan beda antara seseorang yang akan menempati posisi sebagai staff maupun sebagai supervisor. Nah, ini apa yang menjadi job desk-nya itu adalah seperti tadi saya sampaikan, ada menangani distributor, kemudian menjaga kestabilan. Nah, itu juga termasuk di situ analisa. Jadi di sini akan dilihat apa saja tuntutannya. Jadi ada di sini misalnya ada tentang memasarkan produk terbaru dan meningkatkan omset. Nah, itu masuk akan ke prestasi atau achievement orientation seperti itu. Kemudian juga bertanggung jawab terhadap target penjualan dan target call. Nah, itu akan seperti apa. Jadi perencanaan dan sebagainya itu aspek-aspek yang akan dilihat ya. Jadi yang nanti pada saat membuat laporan ini akan dijadikan acuan untuk mengaitkan antara hasil psikotes dengan tuntutan dari job desk tersebut gitu. Oke, silahkan lanjut berikutnya. Eh, untuk berikutnya, file berikutnya yang terkait dengan hasil hasil psikotesnya ya. Oke, ya, baik. Nah, di sini alat yang digunakan itu adalah FCAT, kemudian juga Social Desirable Scale, terus kemudian Big Five, kemudian Opti, dan satu lagi FIS. Itu alat ukur yang akan digunakan untuk pengetesan ini. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar, kok tidak muncul. Oke.
Ya, maaf tidak bisa ternyata. Eh, oke. Eh, baik, saya akan kirim ke sebentar. Saya akan kirim ke Mbak Vi aja sebentar ya, maaf. Eh, oke. Boleh, Jadi Mbak. sebentar ada masalah teknis di sini. Jadi begini. Jadi pada saat sesudah prosesnya itu sesudah kami mem- menentukan alat tesnya, kemudian kami coba untuk bikin sebentar ya, maaf maaf sebentar, Nggak apa-apa, Mbak. sebentar ya. Oke, Eh, Mbak Via, ini saya sudah kirim, mohon untuk dia share ya. Ya. Oke. Yang pertama dulu aja tentang ringkasannya. Jadi sesudah kan kalau membaca data semua itu panjang ya, yang data dari Vector itu kan panjang. Jadi kalau saya sih akan mencoba untuk membuat lebih ringkas dan memasukkan angka-angka dari hasil peserta. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita lihat dulu, katakanlah general faktornya ada di berapa gitu ya. Ini di 104. Nah, itu eh, 104 itu kan berarti di range sedang ya, antara 90 sampai 109 seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan proses yang ada di dalam teori CHC, jadi eh, katakanlah stimulan itu masuknya kan akan dimaknakan di GV ya. Nah, ini saya coba rangkaiannya alurnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita dulu GV. GV itu ada visualization sama spatial reasoning. Nah, itu angkanya berapa? Dimasukkan ke situ dulu. Ya, terus kemudian sesudah itu kan dari GV akan masuk ke GF. Di sini general fluid itu adalah penalaran. Jadi di sini proses analisanya ada di GF itu. Nah, itu kita masukkan angkanya dulu, terdiri dari non-verbal reasoning, kemudian number sequence. Nah, itu angka-angkanya kita masukkan. Nah, kemudian juga general crystallized gitu ya. Ini kemampuan bahasa itu ada VL, kemudian ada associative memory, kemudian ada lexical knowledge. Nah, general speed untuk melihat processing speed ya. Jadi itu semua dimasukkan ke dalam situ dulu. Nah, nanti bisa agak ke bawah lagi, scroll ke bawah, terus lagi terus ya. Nah, kemudian di sini juga ada number problem. Number problem ini tambahan karena untuk melihat juga kemampuan dari analisa kuantitatif gitu ya. Jadi ada posisi tertentu yang menuntut kemampuan berhitung. Nah, ini dimasukkan ke sini. Terus kemudian juga dilihat juga untuk GSM sama visual STM ya. Di situ itu juga dilihat. Nah, ini semua ini nanti akan eh, dimasukkan nanti ke dalam psikogram. Nah, sebelum itu dari CHC ya, dari CHC. Nah, kemudian akan dilihat juga SDS-nya ke bawah, Mbak, ke bawah ya. Terus kemudian alat tes SGS, SGS-nya berapa, kemudian Big Five-nya itu seperti apa angka-angkanya gitu ya, extraversion-nya berapa, agreeableness-nya berapa, conscientiousness-nya berapa gitu ya, itu semua akan dimasukkan ke sini.
Nah, kemudian selain itu juga dari Opti. Dari Opti akan terlihat, maaf scroll lagi. Eh, Nah, di sini akan terlihat motivasi dan komitmennya itu stand score-nya berapa, growth mindset-nya berapa, kemampuan interpersonalnya berapa, kecerdasan emosional berapa. Kemudian di bawahnya ada faset, ya, faset dari Opti. Nah, terus aja, ya. Teman-teman bisa lihat itu semuanya sebenarnya dari hasil dari Vextor ini hanya saya akan mempermudah aja, jadi biar nggak bolak-balik itu paling nggak satu sheet itu sudah ada paparan semuanya. Terus kemudian yang terakhir itu FIS ya. Nah, FIS ini dimasukkan juga untuk lihat jumlahnya ya. Jumlahnya itu nanti akan terlihat kapasitas energinya seperti apa, kemudian salahnya berapa, penyimpangan berapa, dan sebagainya ya itu langsung nanti bisa masukkan ke dalam kelompok mana dari 5 skala itu akan masuk ke mana seperti itu. Nah ini kayak jumlahnya itu masuk ke medium, salahnya itu juga di tengah gitu ya, simpangannya termasuk ini bagus juga karena di atas, kemudian tingginya sedang, rata-rata sedang. Nah seperti itu. Jadi data-data itu saya coba untuk masukkan ke dalam format seperti ini untuk lebih memudahkan. Nah, sesudah itu baru akan bisa di apa itu file yang berikutnya dipaparkan file berikutnya tentang psikogramnya. Nah, ini salah satu contoh aja ya, salah satu contoh aja eh, untuk misalnya katakanlah supervisor itu apa aja yang akan dilihat. Nah, kalau di Swapari nama itu akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Jadi intelijensi itu terdiri dari apa saja. Nah, nanti data-data yang diperoleh dari FCAT itu, FCAT itu dimasukkan ke dalam sini, ke dalam format ini. Kemudian sikap kerja juga, sikap kerja itu dari FIS dan sebagainya, kemudian emosi, interaksi dan sebagainya. Seperti itu cara penggunaannya gitu. Bisa di close dulu aja. Oke. Baik, nah kemudian akan ini akan diberikan format yang untuk laporan singkatnya. Silakan, Mbak. Oke. Eh, file yang satu lagi yang terkait dengan laporan, Yang ada uraiannya, ya Mbak, betul? yang ada uraiannya. Ya, yang uraian dinamikanya. Dinamika, Mbak Susan. Oh, di bawah. Oke. Oke, ya. Nah, uraiannya akan ini salah satu contoh aja ya, yang singkat laporannya seperti ini gitu ya. Jadi akan dilihat dari katakanlah kapasitasnya gitu ya, dari kapasitas kecerdasannya seperti apa. Nah, itu akan dilihatnya dari yang GCA ya, dari GCA itu kapasitasnya berada di taraf mana sih gitu. Nah, dan di sini juga akan kan FCAT itu kan salah satu alat yang untuk memprediksi ya, memprediksi kira-kira seseorang itu dari kognisinya itu memungkinkan nggak dia akan menempatin posisi tertentu, ya, menempati posisi tertentu, kemudian dengan katakanlah tingkat kesulitan atau problem atau tugas yang sesuai dengan jabatan yang akan dituju gitu. Nah, ini akan terlihat katakanlah misalnya ini dengan GCA 104 itu kan berada di sedang ya, sedang, dan kemudian ini nanti dia akan melaksanakan tugas yang sifatnya operasional ya sebagai supervisor ya, meskipun katakanlah dia sudah memiliki anak buah ya, tapi tuntutan pekerjaannya masih di dalam tataran operasional, jadi belum belum memang menuntut pemikiran-pemikiran yang sifatnya strategis seperti itu. Nah, kemudian dalam pembuatan
soal ini, maaf, dalam pembuatan laporan ini juga tadi dikaitkan dengan eh, data-data yang lain ya. Jadi selain data dari eh, psikotes yang diberi dari Vextor, itu ada juga data lain dari peserta ya. Eh, ini pesertanya itu katakanlah usianya 34 tahun ya, dari lulus kuliah sampai ini dia memang pekerjaannya di bidang sales ya. Sebagai sales, kemudian juga sebagai supervisor, sebagai medical representative. Jadi dia memang sudah berkecimpung cukup lama di bidang sales gitu ya. Nah, jadi untuk katakanlah menjalankan pekerjaan yang baru buat buat dia baru ya, karena sebelumnya itu terkait dengan obat-obatan gitu ya di medical representative seperti itu ya produknya adalah obat gitu. Jadi pada saat mencoba untuk memasukkan ke dalam kerangka CHC itu pertama adalah dari input ya, dari input itu kan si calon karyawan ini dia akan melamar untuk posisi tertentu. Ya, ini posisi adalah area sales and promotion supervisor. Nah, di sini informasi-informasi baru dari katakanlah calon atasannya ataupun mungkin dari HR-nya atau dari perusahaan itu ya terkait dengan misalnya produknya apa sih yang akan dijual gitu ya. Produknya tentu berbeda kalau sebelumnya itu terkait dengan obat-obatan. Nah, dia akan adalah produk yang berkaitan dengan untuk kebutuhan gizi. Jadi untuk susu ya, untuk kemudian ibu hamil dan sebagainya itu produknya. Nah, pada saat informasi-informasi masuk itu di GV itu akan divisualisasikan. Jadi katakanlah produknya seperti apa sih gitu ya, tentang produknya. Terus kemudian juga dia akan pasti akan dapatkan informasi terkait dengan areanya, area yang dia akan menjual sama mempromosikan si produk itu. Nah, itu informasi-informasi itu di dalam pemikiran dia itu akan diolah dalam bentuk visual. Jadi itu masuk ke GV gitu ya. Ini seperti yang kerangka yang saya sampaikan tadi ada GV-nya. Jadi visualization sama spatial reasoningnya seperti apa gitu. Nah, kemudian, di sini masuk ke tahap berikutnya adalah analisis. Jadi di dalam laporan ini memang ke apa tidak diberikan secara detail seperti apa karena ini memang sesuai dengan permintaan user ya seperti apa sih laporan yang mereka minta gitu jadi pada saat mereka tidak minta untuk secara detail hanya minta laporannya mungkin setengah lembar atau berapa lembar gitu ya nah itu kita akan sesuaikan jadi hal-hal yang penting apa saja yang perlu ditampilkan di dalam laporan gitu jadi di sini ditampilkan adalah katakanlah proses analisanya seperti apa. Jadi pada saat dia mendapatkan informasi, kemudian dia akan menganalisa, dia kaitkan nanti ya dengan katakanlah pasarnya. Pasarnya seperti apa sih gitu ya. Pasarnya untuk mungkin akan berbeda ya. Pasar antara obat dan kemudian pasar untuk produk kebutuhan gizi tadi gitu ya. Ya, dia akan melihat pasarnya ya. Nah, di sini dia punya daya analisa di sini dalam hal ini gitu ya. Dia di sini bisa melibatkan GF-nya GF-nya untuk melakukan analisa gitu. Nah, kalau dilihat ini juga kebetulan orang ini memang semuanya di tataran sedang ya. Jadi kayak GF-nya itu 96, kemudian nonverbal reasoningnya 91, kemudian number sequence-nya 106. Jadi akan dilihat bagaimana sih dia cukup mampu nggak sih untuk katakanlah dia nanti akan mengolah informasi-informasi terkait dengan keberadaan kompetitor, terus kemudian juga apa ya tentang
potensi pasarnya seperti apa. Nah, ini di sini di GF ini kan juga akan melihat untuk di NVR ya, khususnya untuk bisa dia memprediksi kira-kira akan seperti apa pasarnya nanti begitu. Nah, ini akan potensi-potensi yang akan diperlukan untuk dia menempatin posisi sebagai area sales supervisor. Nah, kemudian di dalam prosesnya juga akan terlihat juga dia akan pasti akan memanfaatkan terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang pernah dia peroleh sebelumnya gitu. Nah, itu di GC ya, di GC akan dilihat. Nah, itu dari melalui bahasanya gitu ya, dari bahasa seperti itu. Dari pengetahuan-pengetahuan itu kan akan apa ya? Asosiasinya dengan bahasa. Nah, di sini yang dipaparkan adalah dari pengalaman kerja yang dia miliki itu juga membekali peserta ini dengan pengetahuan mengenai sejumlah faktor penting yang dapat mempengaruhi penjualan. Kemudian di sini juga dia juga memang dari riwayat hidup maupun kuesioner dan ada wawancara juga gitu ya. Itu memang dia sudah terbiasa untuk melakukan analisis untuk memahami situasi pasar, kemudian gerak-gerik kompetitor seperti itu gitu ya. Nah, untuk mendukung semuanya itu dia juga memiliki kemauan untuk belajar ya. Kemudian juga keterbukaan terhadap masukan dari lingkungan yang akan membantu pemahamannya. Nah, di sini eh, informasi-informasi ini diperoleh dari Big Five ya. Big Five inventory ini adalah dilihat dari openness-nya seperti apa gitu ya. Terus kemudian dari kuesioner, kemudian juga opti, growth mindset-nya seperti apa sih? Jadi bagaimana dia keterbukaannya untuk dalam menerima masukan dari lingkungan gitu. Nah, kemudian juga pemahaman tersebut juga pengalaman ini menjadi dasar untuk menetapkan tindakan atau solusi. Jadi sesudah dia paham tentang kondisi pasar dan sebagainya gitu ya. Nah, dia bisa tuh kalau misalnya ada problem, dia akan bisa memberikan solusi yang relevan gitu ya. Nah, ini tadi dia punya GF yang memadai tadi, yang masih tergolong sedang. Jadi dia memungkinkan untuk apa? Mendapatkan solusi-solusi itu yang bisa berdasarkan pengalaman dia sebelumnya, pengetahuan dia sebelumnya, maupun dari daya kreasi dia, dari kreativitasnya. Kreativitas itu nanti diambil dari visualization sama spatial reasoning, dari GV-nya, seperti itu. Juga dia berpeluang juga untuk mengembangkan ide sederhana sebagai alternatif solusi. Kemudian juga ketersediaan. Nah, selain itu, memang dia perhatian juga terhadap aturan, kewenangan, ya. Dari wawancara sebelumnya itu bahwa terlihat bahwa dia memang tidak akan katakanlah mengambil kewenangan apa suatu tindakan di luar kewenangan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu, dia akan sampaikan ke pimpinan. Dia punya usulan seperti apa, gitu ya, usulannya seperti apa, dan itu akan disampaikan ke pimpinan. Nah, pimpinanlah yang akan nanti memutuskan seperti itu, gitu. eh Ya, hal ini dia lakukan pada saat katakanlah misalnya terjadi penurunan penjualan. Dia akan bisa mengembangkan strategi-strategi apa yang memang sejalan dengan aturan dari perusahaan, seperti itu. Oke, baik itu dari CHC-nya ya. Terus kemudian berikutnya, kalau dikaitkan dengan psikogram yang tadi gitu ya, eh, aspek yang dilihat berikutnya itu adalah sikap kerja. Nah, dari sikap kerja ini akan terlihat bagaimana kesungguhan dia memfokuskan pencapaian targetnya pada pencapaian target. Nah, itu terlihat juga dari tadi ya, dari FIS-nya ya.
FX-nya itu memang di awal agak lama ya proses untuk penyesuaian dirinya gitu ya. Tapi berikutnya dia dia menanjak gitu ya. Nah, itu untuk melihat bagaimana performa dia, bagaimana dia mencapai target seperti itu. Kemudian juga akan dilihat juga dari titik puncaknya di mana gitu ya. Kemudian juga dari motivasi dan komitmen seperti apa gitu. Nah, di sini terlihat bahwa dia memang cukup punya semangat ya, cukup punya dorongan untuk meningkatkan kinerja, kemudian juga punya daya tahan ketika dia menghadapi berbagai tekanan, kesulitan maupun kejenuhan dalam bekerja gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk area sales promotion, untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan sales, di mana kegiatan kerjanya itu syarat dengan persaingan ya, terus kemudian dia juga eh, harus mencapai target seperti itu. Jadi pasti akan banyak tantangannya dan kemudian juga akan memungkinkan dia juga akan mengalami kejenuhan dalam bekerja. Nah, ini dilihat dari FX-nya. Terus kemudian kalau dilihat di sini dia juga orang yang bisa mengendalikan emosinya ya itu yang membantu dia untuk bisa katakanlah mencapai kinerja yang memang untuk dia cukup optimal ya gitu. Seperti itu. Nah, di sini yang akan dilihat juga adalah eh, kalau terkait dengan mengendalikan emosi seperti itu tuh akan dilihat dari simpangan FIS ya, kemudian juga dari opti itu ada emotional stability seperti itu tuh bisa dilihat dari situ ya. Nah, ini untuk sikap kerja. Nah, kemudian ada aspek lain yang dilihat juga dalam psikotes itu adalah eh, terkait dengan emosi dan interaksi gitu ya. Nah, di sini eh, karena dia pekerjaannya itu pasti berkaitan dengan relasi ya. Nah, kemudian karena di sini juga dia sebagai pimpinan gitu ya. Nah, bagaimana dia akan berinteraksi dengan anak buahnya. Nah, peserta ini juga cukup punya kesediaan untuk katakanlah mendiskusikan berbagai persoalan itu dengan anggotanya. Nah, informasi-informasi ini juga diperoleh selain dari wawancara ya, terus kemudian juga kuesioner juga dari Big Five ya terkait dengan openness, kemudian kemampuan interpersonal seperti itu. Didukung juga memang sikapnya memang ramah, menghargai orang lain seperti itu. Bantu nanti peserta ini mengembangkan relasi di lingkungan ya. Ini baik dengan nanti dengan anak buahnya atau nanti dia akan katakanlah berinteraksi dengan masyarakat ya. Kemudian bisa saja nanti dia akan katakanlah masuk ke komunitas bidan atau komunitas apa gitu ya yang memungkinkan dia peserta ini akan bisa mengembangkan pasar seperti itu. Nah, selanjutnya eh, untuk kesimpulan, nah untuk membuat kesimpulan ini tadi yang digunakan adalah dari psikogram ya, dari psikogram. Psikogram itu kan skalanya dari 1 sampai dengan 5 ya. Nah, kalau dari mungkin teman-teman rekan-rekan juga sudah sangat-sangat memahami hal ini ya. Jadi ada kriteria tertentu untuk menentukan kapan seseorang itu dapat disarankan gitu ya dan kapan dengan catatan atau tidak disarankan. Nah, ini biasanya itu ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang sudah mensyaratkan ya. Jadi ada katakanlah aspek-aspek tertentu yang dia eh, range-nya itu ada yang di bawah 3 gitu ya, masih menerima untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, tapi ada juga yang memang permintaannya tinggi gitu dia, minimalnya di 3 atau minimal di 4. Nah, itu tergantung dari permintaan user. Nah, tapi kalau misalnya
tidak ada permintaan dari mereka untuk di minimal berapa. Nah, ini di kami menggunakan di skala 3. Jadi skala 3 itu minimal untuk katakanlah standar minimal. Jadi em, ada kriteria-kriteria tertentu kapan dia dapat disarankan, kapan dengan catatan dan kapan tidak disarankan. Nah, kalau dari hasil ini tadi itu kalau dilihat eh, memang tidak ada yang di bawah 2, di bawah 3 gitu ya. Jadi untuk peserta ini dapat disarankan. Nah, barangkali itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada diskusi, kita diskusi aja ya. Baik, terima kasih Mbak Neti atas pemaparannya. Menarik Mbak Neti karena ini kalau misalnya tadi saya perhatikan gitu dari prosesnya Mbak Neti untuk akhirnya bisa membuat uraian itu sampai kalau saya maksudnya saya tuh ketika membaca uraiannya betul terbayang gitu bahwa oh iya dia akan ditugaskan di sales gimana mungkin eh, prediksi performanya dia ketika akan menempati posisi itu gitu ya dilihat dari tadi bagaimana Mbak Neti menggabungkan gitu ya antara data yang satu dengan data yang lain gitu kayak misalnya eh bagaimana akhirnya dia bisa apa bagaimana individu ini akhirnya bisa diprediksi kira-kira nanti kalau di lapangan dengan situasi pekerjaan yang banyak saingannya gimana dia bisa nggak ya untuk ngelola emosinya itu dilihat dari simpangan ditambah dengan aspek-aspek yang lain dan dibunyikan seperti apa gitu sehingga akhirnya dari hasil analisis maksudnya dari hasil analisis hasil psikotesnya akhirnya setelah dilihat, didapat diambil keputusan bahwa individu yang bersangkutan bisa disarankan untuk masuk ke posisi sales supervisor gitu. Terima kasih Mbak Neti atas pemaparannya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan, rekan-rekan psikolog semuanya bisa mendapatkan insight dari pemaparan yang pertama gitu. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemapar yang kedua terlebih dahulu, gitu ya. Sesi pertanyaannya akan kita simpan terlebih dahulu bagi rekan-rekan yang sudah memiliki pertanyaan. Silakan boleh disimpan dulu. Nanti kita akan tanya jawab setelah sesi pemaparan kasus yang kedua, gitu. Nah, untuk sesi yang kedua kita akan berkenalan dengan salah satu psikolog lagi gitu ya, Mbak Anisha. Apakah? Halo, Mbak Siska. Nah, ini Aku kedengeran oke. nggak nih? Ya, kedengeran Mbak. Aman ya? Aman, aman. Gimana Mbak kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya Mbak. Oke. Oke, baik Mbak. Tadi Mbak Neti sudah memaparkan apa prosesnya gitu ya ketika beliau memberi apa memproses apa ya menangani kasusnya gitu ya menangani proses seleksi gitu dari ya maksudnya dari ya apa di sebuah perusahaan yang dia akan menempati posisi supervisor gitu. Nah, saya yakin Mbak Nisha juga memberikan kasus yang nggak kalah menarik gitu ya terkait dengan penggunaan alat ukur Vexternya gitu. Maaf Ada ya. tamu, iya nggak apa-apa Mbak. Ya, psikolog-psikolog sekalian pasti paham. Iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, Barangkali oke. mau ikutan ngasih pendapat nanti. Oke, nanti di kasus yang kedua silakan Pas Mbak sekali termasuk. Mbak Anisha Oke. boleh memaparkan gitu ya Mbak dari awal sampai akhir dan mungkin bisa memberikan apa ya insight-insight yang baik gitu untuk teman-teman psikolog semuanya. Silakan Mbak. Halo, selamat siang, Mas dan Mbak. Mohon maaf, ini ada tamu tambahan. Tadi udah ditutup pintunya, terus dia masuk. Saya mohon maaf sebelumnya. Nah, mungkin nanti saya akan izin untuk share screen. Jadi, ini akan menceritakan tentang case atau, asesmen yang pernah dilakukan gitu ya, seperti yang tadi Mbak Neti ceritakan juga, mungkin akan sedikit berbeda. Mungkin tadi Mbak Neti toolsnya akan sudah banyak gitu ya, dengan pengalaman yang beragam. Nah, ini kebetulan saya izin share screen ya, Mbak, ya. Oke, Ya, apakah silakan. sudah terlihat? Sudah Mbak. Ah, sudah ya. Yap. Nah, ini adalah materinya mengenai
Oke, promosi dengan pimpinan cabang. Nah, untuk posisi yang dibahas adalah mengenai pimpinan cabang. Jadi, ceritanya ada suatu bank, sebenarnya bank BPR, Bank Perkreditan Rakyat gitu ya. Dia dari pimpinan dari cabang pembantu yang mana posisinya itu kita kebayangnya diglodok di bener-bener yang di cabang kecilnya dia mau diangkat di pimpinan cabang yang lebih besar seperti itu. Nah, asesmen di sini itu adalah bagian dari promosi tadi saya sudah bilang, terus juga kandidat. Ini suaraku kedengeran ya Mbak ya? Nah, Aman ya? Oke, Man, kandidatnya Mbak. sudah memiliki latar belakang panjangnya sebagai pimpinan cabang, jadi dia memang sudah punya pengalaman yang lama sebagai pimpinan cabang. eh, dan memang salah satu alasan kenapa dia diangkat oleh direksi adalah dengan pengalamannya gitu ya kan kalau bisa di bank dengan dia punya eh, latar belakang atau nasabah sebelumnya kita bisa tarik ke nasabah yang sekarang. Nah, Mbak, halo, Mbak maaf, suaranya agak mendem, Mbak. ya boleh dibantu mamanya? Oke, Ya, oke. Di sini beberapa hal yang dilakukan adalah pertama ada kuesioner diri. Jadi ada dilakukan kuesioner terdiri terlebih dahulu hari H itu mereka mengisi untuk eh mengisi kuesioner diri seperti data diri. Terus juga kalau saya biasanya di bahasa kami nyebutnya critical incident. Nah, di critical incident itu mereka ngisi pengalamannya seperti apa, terus juga mereka sebelumnya kejadian atau hal-hal yang dilakukan seperti apa, kelebihan seperti apa, terus job desk sebelumnya seperti apa. Nanti saya tampilkan juga di sini nanti di bagian data. Nah, kemudian juga ada FCAT short yang kita gunakan, FTPI dan juga wawancara. Sebetulnya nggak hanya instansi, ada bagian presentation, tapi untuk kali ini kita akan bahas di 4 tools ini dulu ya. Oke, kita akan fokus ke 4 ini. Nah, kemudian apa sih yang dibahas atau aspek-aspek apa yang diukur? Di situ kami mengukur pertama daya tangkap, kemudian logika berpikir dan juga kemampuan analisa. Nah, tentunya daya tangkap, logika berpikir, dan kemampuan analisa ini kita menggunakan FCAT untuk melihat kemampuan kognitifnya. Kemudian juga di sini ada sikap kerja. Sikap kerja itu adalah ketekunan, fleksibilitas, dan sistematika kerja. Eh, di sini juga ada definisinya seperti apa. Seperti ini sebetulnya yang umum biasa kita pakai, pasti Mas dan Mbak atau Ibu Bapak juga sering menggunakan deskripsi-deskripsi ini gitu ya, bahwa ketekunan adalah cenderung untuk menjalankan tugas dengan tekun sampai dengan sistematika kerja. Dia melaksanakan tugas secara terencana dan teratur. Kemudian juga ada kita mengukur mengenai karakteristik pribadi, saya nyebutnya karakteristik pribadi atau kadang disebutnya kepribadian, bagaimana motivasinya dia, komunikasinya efektif enggak, dan juga daya tahan terhadap stres. Dan terakhir itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di sini kita bukan kemampuan memimpin karena fokusnya menggunakan potensi, karena ini mengukur potensi, jadi memang dorongan, keinginan dia untuk memimpin. Karena kalau kita bahasnya dia mampu atau enggak memimpin, tentu saja eh, perlu tools yang lain seperti itu. Ini adalah matriksnya, bagaimana, jadi biasanya kalau di kami, setelah diturunkan dari aspek-aspek yang diukur, kita bikin matriksnya. Kira-kira eh, aspek yang diukur ini ngukurnya pakai apa ya? Kan biasanya kita pasti pikirnya kayak gitu. Atau ketika briefing asesor tuh akan bilang, ini ngukurnya toolsnya apa aja ya? Nah, di area-area tersebut atau di aspek tersebut, pertama daya tangkap. Di FCAT itu adalah general kognitif. Jadi kita lihat secara umum kognitifnya dia seperti apa. Kemudian untuk logika berpikir, tadi logika berpikir di sini penjelasannya adalah kemampuan memahami suatu informasi atau kondisi untuk memecahkan masalah. Oh, ini saya salah copy kayaknya. Jadi logis atau tidak, daya tangkap sebetulnya logika berpikir di sini adalah kita pakai non-verbal reasoning, lexical knowledge, sama coding test. Kenapa? Coding test itu seberapa cepat dia nangkap informasi, terus juga kalau non-verbal reasoning itu lebih kepada bagaimana sih dia melihat informasi tanpa tulisan gitu ya nonverbal dan juga leksikal tentu saja terkait dengan secara
daya dia pembelajaran sebelumnya seperti apa gitu ya. Untuk kemampuan analisa, saya gunakan visualization dan non-verbal reasoning. Kenapa visualization? Kalau zaman kita dulu tuh kayak ngelihat pola gitu ya, ngelihat kayak kubik gitu kan ya, kita ngelihat secara visual dan daya tangkap atau daya analisanya dia. Non-verbal reasoning juga terkait dengan bagaimana dia melihat suatu masalah. Sebetulnya tuh kalau kita buka si faktornya sendiri tadi FCT udah dijelasin masing-masing dari aspeknya penjelasannya apa. Nah, kemudian untuk sikap kerja di sini itu saya lihat ketekunan dengan persistence itu ada di FTPI, kemudian fleksibilitas dengan di flexibility, kemudian sistematika kerja di order lines. Tentu saja nggak berdiri sendiri, tapi juga menggunakan wawancara. Jadi dikuatkan dengan wawancara BEI, gitu ya. Terus juga ada karakter pribadi, motivasi di achievement. Nah, komunikasi itu memang dari wawancaranya. Kalau misalkan ada toolsnya LGD atau presentasi, sebetulnya bisa digunakan LGD atau presentasi juga. Kemudian, emotional stability itu menggunakan, daya tahan terhadap stres itu menggunakan emotional stability. Tentu dibarengi dengan wawancara. Sebetulnya akan lebih lengkap toolsnya kalau saya pakai FIS. Kenapa? Karena FIS itu akan kelihatan tuh gimana grafiknya dia, gimana dia dalam kondisi tertekan atau monoton bagaimana. Cuman kebetulan pada saat case ini orangnya nggak dikasih FIS karena memang kalau di kami untuk level-level manager up kami tidak menggunakan FIS tapi kalau untuk level-level tertentu kita menggunakan FIS. Nah, untuk kepemimpinan di FTPI itu ada aspek leadership untuk dorongan kepemimpinannya. Jadi keinginan dia, oh dia bersedia nggak ya? Dia ada keinginan nggak ya? Ada eh, dorongan untuk menjadi pemimpin nggak? Itu kelihatan di FTPI bagian leadership. Oke, datanya gimana sih data hasil asesmennya? Nah, untuk hasilnya kan udah di-assess pada saat itu orangnya kita lakukan secara online. Hasilnya ternyata general cognitive ability-nya dia di 1,9. 1,9 itu kan berarti rata-rata ya. Maksudnya nggak bagus banget, nggak kurang banget. Dia juga di posisinya di 6 ini. Terus kemudian ada non-verbal reasoning. Sebetulnya kalau dilihat dari gambaran ini, apa yang bisa dilihat dari Mas dan Mbak dari orang tersebut kira-kira? Ini aku boleh nggak sih Mbak Susan kayak ngobrol gitu sama pesertanya? Boleh, boleh Mbak, Boleh ya. boleh. Apa yang digambarkan? Ini gambarannya saya kasih gambaran kondisinya suatu perusahaan BPR, Bank Pemerintahan Rakyat, jadi nggak gede gitu ya, nggak kayak Bank Mandiri atau itu nggak sebesar itu, skopnya nggak terlalu besar. Dia dari cabang pembantu, dia mau cabang yang lebih besar memang. Jadi dari yang Hmm, lokasi di Glodok, dia mau dipindahin ke Sudirman pada saat itu. oke, Ke daerah-daerah tengah gitu ya, ke daerah Tamrin. Jadi yang dan skopnya lebih besar memang. Nah, kira-kira dengan FCAT seperti ini gitu ya, apa yang bisa dilihat dari teman-teman sekalian? Kita discuss bersama gitu mungkin boleh, Mas dan boleh, Mbak. Boleh ya Mbak Susan ya? Biar boleh, nggak boleh. ngantuk, Oke, Boleh boleh Bapak mungkin Ibu Bapak Ibu yang mungkin yang berkenan untuk menjawab boleh ya Bapak Ibu dari hasil ini karena kan Bapak Ibu semua di sini pakai juga ya alat ukur dari Vexter gitu dan eh, tidak bisa dipungkiri kalau seleksi kalau misalnya terus juga promosi dan lain sebagainya itu pasti ada pengukuran kognitif gitu. Nah, pasti ada nih aspek-aspek ini muncul gitu. Nah, kalau misalnya dari Bapak Ibu semuanya, pengalaman Bapak Ibu semuanya gimana Bapak Ibu melihat data ini dan mungkin membacanya gitu. Jadi dapat insight apa gitu ya Mbak dari hasil data kayak gini gitu. ini Boleh? usianya udah senior gambarannya. Ini ada kuncinya di bawah. Tapi sebelum saya sampai kuncinya, saya mau ngajak ngobrol dulu sebetulnya. Oke. Boleh ada yang berkenan Bapak Ibu barangkali? Sebelum kita masuk, Boleh langsung open mic aja ya Mbak ya. boleh? Boleh. Atau mau di chat juga boleh aja Mbak. Kita chat, kita lihat. Ada Kalau nggak Bapak ada, Ibu? saya langsung lanjut kan. Boleh Mbak langsung lanjut aja. Lanjut Tampaknya aja, belum ada. oke. Iya. Nah, kalau dari gambar ini kelihatan ya, bahwa sebetulnya secara kognitif dia sebenarnya di rata-rata aja, nggak yang Hmm, high banget, nggak yang low banget. Karena kita pernah ketemu juga di case lain, di oke. posisi yang sama dan cabang yang lain, itu emang pintar orangnya gitu ya. Hmm, FCT kognitif, general kognitifnya itu di 8 atau 9 gitu skalanya gitu kan. Tapi ada yang menarik dari orang ini kalau kita lihat bahwa
orang ini rata-rata, tapi dan itu terkonfirmasi pada saat wawancara. Oke. Jadi, memang visualisasi tadi kita ngobrolin tentang analisa gitu ya. Oh, orang ini daya tangkapnya bagus. Istilahnya gini, kalau orang ditaruh ketemu masalah di lapangan, dia bisa nyelesain. Non-verbal listeningnya dia yang jalan. Residual knowledge pelajaran sebelum-sebelumnya. Tapi dikasih masalah yang kompleks, dia ngeliat pola, terus masalahnya lebih lebih sulit lagi atau strategik, jelek. Nah, diketemulah pada satu wawancara itu nyambung tuh. Bahwa, oh iya, ternyata cocok ya data hasil dia FCAT-nya dia dengan wawancara dengan studi kasusnya. Kita waktu itu pakai studi kasus kebetulan studi kasusnya dia. Mm-mm. Ternyata kok waktu itu pertanyaan saya gini, kok orang dia kerja udah lama ya? Oke. Di tempatnya yang lama tuh oke banget, oke lah, oke nggak banget ya, oke gitu ya. Oh ternyata memang yang dibutuhkan di tempat dia yang lama adalah menyelesaikan masalah pada saat itu, kayak misalkan dilepas di hutan dia menyelesaikan masalah di hutan tersebut gitu ya. Mm-mm. Tapi ternyata ketika di challenge dengan masalah yang lebih kompleks di tempat yang lebih tinggi, nah itu jadi sulit karena apa analisanya yang kurang. Oke. Oke. Kemudian kalau dari FTPI-nya sebetulnya FTPI ini kita lihat ada tengah semua posisinya gitu ya. Emotional stability oke, flexibilitasnya masih oke lah ya gitu ya. Optimismnya masih oke, leadershipnya ya oke lah, nggak maju banget, nggak di 7 8 9 banget, tapi masih main di 5 dan 6. Accuracy-nya juga masih oke. Ini juga. Tapi apa yang menonjol dari sini? Yang menonjol dia adalah persisten. Kenapa? Dia di posisi itu udah lama, dia emang tekun ternyata memang ketemu nih jalannya oh dia orang emang tekun gitu orangnya emang persisten sama apa yang dikerjain sama dia tapi masalah confident-nya kurang ini sebenarnya nggak kurang banget sih cuman ini karena terkonfirmasi pada saat wawancara jadi kenapa akhirnya menjadi pertimbangan orang yang dipertimbangkan adalah orang ini bagus persisten tapi secara dia confidence secara dia untuk tampil jadi ini orang ini pada saat itu terbiasa untuk bekerja di lingkupnya jadi dia di pasar Glodok gitu ketemu orang-orang di sana dia oke bisa masuk tapi ketika dia ke area lain karena kan dia harus ke area lain dong nah Mm-mm. confidence-nya yang kurang nah itu kelihatan di sini walaupun di 5 tapi ketika di compare kalau saya biasanya saya lihat nggak hanya lihat satu aspek tapi saya tuh lihat beberapa aspek jadi saya lihat gambaran kayak gininya. Oh, Oke. ini mana nih yang paling kira-kira ke kiri, mana yang paling ke kanan? Oh, ke kanannya adalah si persistennya. Oh, yang ke kirinya apa sih? Confident. Oh, oke. Ceritanya confirm nih sama wawancara. Nah, kayak gitu. Hmm, isi. Ada yang menarik di kuesionernya. Kalau misalkan kita, dan itu align dengan si hasil FCAT dan FTPI-nya sebetulnya. Pasti apa? Branch manager. Mereka tanggung jawab, dia tanggung jawab operasional cabang, mencari nasabah, maintain nasabah lama. That's why persistennya oke, karena memang dia di posisi itu sudah lama. Kekurangannya, dia mengakuinya lama di banking industry, customer base-nya di lingkupnya dia sudah oke gitu ya. Hmm. Kekurangan Anda kurang dapat menjilat atasan dalam arti bekerja based on kinerja gitu ya. Ya. Terus peningkatan kemampuan, motivasi bahwa mereka contoh cara mencari dan memproses nasabah ini sebenarnya nanti kita gali lagi pada salah wawancaranya terkait bagaimana dia ke bawahan dan juga bagaimana lingkup kerjanya dia. Nah, kemudian, nah ini yang menarik. Jadi kami tuh bikin kuesioner, kuesionernya itu dalam bentuk pertanyaan seperti pertanyaan BEI gitu ya. Oke. Jadi, ceritakan satu kesulitan terbesar Anda. Dia cerita pada kondisi itu pandemi gitu ya. Melihat prospek yang baik untuk saat ini mendapat nasabah itu sangat singkat. Dan biasanya kalau orang sudah di level rada tinggi, itu jawabannya nggak kayak gini. Iya. Jawabannya mereka kan lebih 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 seneng panjang ya, cerita. Mbak. Mm-mm. Betul, lebih seneng Lebih cerita pengalaman. elaborasi. Mm-mm. Betul. Ini satu pertanyaan. Pertanyaan kedua dijawab sama. Iya. Demi lagi cerita sama dia. Mengunjungi calon tutor. Ada beberapa yang tidak. Ini hambatan. Ditanya lagi situasi perencanaan kerja. Pandemi lagi dijawab sama dia. Ya kan? Masih sama nih. Sampai pertanyaan hal-hal lain, itu jawabannya masih cerita hal yang sama. Dan Oke. itu akhirnya kami konfirmasi pada saat wawancara. Tapi itu align di apa FCAT-nya dia. Dia analisanya nggak bagus-bagus banget. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya akhirnya Oke. kami lihatnya ke situ. Terus dia memang nggak confident untuk cerita banyak hal juga gitu ya di confident-nya. Jadi memang ya dia
persisten aja sama apa yang dikerjain gitu. Tapi untuk hal-hal lain ke area lain tuh belum. Apalagi kalau ada area ada tentang strategic thinking, dia belum nyampe terkait strategic thinking, masih operasional. Nah, oleh sebab itu, pada saat wawancara ini ada beberapa hal yang kami tanyakan juga. Yang biasanya kita gunakan adalah eh, pada saat bekerja, itu hambatan apa sih yang dihadapi di pekerjaan? Gimana sih cara menghadapi hambatan tersebut? Gitu ya. Bagaimana atau hidup apa sih yang pernah diajukan? Karena kan harapannya ketika di pimpinan cabang harusnya di pengalamannya lebih banyak gitu kan. Kontribusinya seperti apa dan tentunya ada pertanyaan-pertanyaan probing seperti apa peran Anda, terus juga bagaimana Anda menyelesaikannya, hasilnya seperti apa atau tindakan yang dilakukan. Terus juga pencapaian Anda dalam bekerja, perannya seperti apa gitu. Terus juga project atau bagaimana dia merencanakan si cabangnya itu, bagaimana dia melakukan pengaturan atau bagaimana dia mengelola pekerjaannya untuk melihat planningnya dia atau kalau misalnya di potensi terkait dengan order lines atau eh, sistematika kerja dia. Karena diharapkan kalau di banking kan dia harus sistematis kan, aturannya udah jelas gitu kan. Nah, ini kalau saya kecepatan ngomongnya mohon diinfokan aja ya Mbak ya. Ya, it's okay Mbak. Terus, oke. Enak kok, enak. Pace-nya enak. Oke, oke, oke. Kemudian gimana sih hasil asesmennya? Nah, ini kan tadi sudah keluar ya hasil asesmennya. Oke, kemudian kan kami taruh di psikogram gitu ya yang biasa digunakan. Nah, untuk ukur potensi atau di psikogram ini kita lihat daya tangkap. Oh, daya tangkapnya tadi 109. 109 masih tengah lah ya, masih Ya, standar gitu ya. Logika berpikir masih logis, menyelesaikan masalah yang masuk akal dan sistematis, dia masih oke, masih bisa. Kayak tadi dibilang sebetulnya kalau kita naik ke atas lagi, ini basic non-verbal reasoning, listening knowledge-nya, coding testnya dia masih aman. Jadi sebenarnya kalau dikasih masalah yang umum, masalah yang biasa, daya tangkapnya masih oke gitu ya. Masih logis lah dia menyelesaikan masalah. Tapi visualisasinya jelek atau kurang gitu ya. That's why ketika di psikogram kita masukinnya itu dia kemampuan analisanya kurang gitu. oke. Sebetulnya 76 tuh sudah rendah banget kan kalau misalkan Betul, masuk betul. ke dan saya selalu tanya ke tim saya yang melakukan psikotes karena kan ada asisten psikolog yang untuk administrasi tesnya ada kendala nggak pas dia ngerjain itu selalu saya tanyain kenapa takutnya Hmm, pada saat mengerjakan pada saat subtes itu dia ada hmm, kendala gitu ya ternyata ya, enggak aman kok mbak dia ngerjainnya oke. Berarti kan emang hasil aslinya dia ya. Terus kemudian ketekunan. Tadi persistensi lumayan oke. Malah yang lebih menonjol di situ. Ketekunan oke. Fleksibilitasnya dia itu rada kurang. oke. Kita lihat flexibility score-nya adalah Di 6. sebetulnya oke Hmm, di 6. Tapi kalau lihat dari jawaban-jawaban dia di kuesioner kan kelihatan ya bahwa itu aja gitu ya. Dan itu terkonfirmasi pada satu wawancara juga. Kemudian sistematika kerjanya sebetulnya order lines dia nggak masalah di tools ini. Cuman ketika di confirm, apalagi kita konteksnya ini untuk pimpinan cabang suatu bank, itu lumayan kalau kita lihat di sini kan sebetulnya bentar order lines. Order lines ini 7. 7 kan sebetulnya masih oke lah ya. Tapi ya, kayaknya ini terkonfirmasi ketika wawancara. Kalau untuk posisi ini dengan pimpinan cabang dia masih belum belum sampai 3 gitu. That's why masih kita taruh di 2. Jawabannya juga masih dari cara dia menjawab juga belum. Kemudian motivasinya juga kurang. Ya, dengan dia menjawab seperti itu sudah kelihatan bahwa dia ya kurang elaboratif gitu ya. Komunikasi efektif dia menjelaskannya masih oke dan pengalamannya gitu. Daya tahan terhadap stres kita lihat di sini emotional stability sebenarnya 5. Sebenarnya masih oke. Cuman sepertinya ini ketika ditarik ke wawancara itu jadi ketariknya malah kurang gitu ya dengan pengalaman-pengalamannya. Nah, ini adalah uraiannya. Uraiannya sebenarnya standar, pasti Mas dan Mbak sering membuat ini. eh Dia memiliki kapasitas berpikir tergolong memadai, sehingga dilakukan cukup mudah mengkaji dan menguraikan perasaan terjadi. Sebetulnya ceritanya dia logis, dia runut, cuman memang secara alur berpikirnya atau analisanya memang kurang terasah. Karena memang kalau kita tarik lagi, oh dia biasa bekerja secara rutin dan belum banyak masalah
yang dihadapin. Maksudnya dalam artian konteks kerjanya karena cabangnya bukan cabang yang besar, jadi nggak terlalu variatif masalahnya. Tapi untuk area tersebut oke gitu ya. Kemudian tapi kalau dia dipindahkan ke tempat yang lebih besar, nah itu menjadi masalah. Catatannya adalah itu. Kemudian sikap kerjanya positif, dia disiplin, dia patuh. Jadi memang untuk konteks tekunnya dia tekun, dia bekerja sesuai prosedur, sesuai arahan. Namun memang kalau untuk motivasinya dia masih kita nilai kurang karena dia harus mencari funding, mencari nasabah lagi. Nah, itu harus dikembangkan lagi. Kemudian dia juga belum bisa mengambil keputusan secara mandiri. Dia belum tadi confident-nya kan karena confident-nya kurang, dia belum bisa ngambil keputusan, dia juga ekspor kapasitas dirinya juga masih kurang. Dia ngerasa saya kan ada di cabang yang kecil ya, dia masih dalam konteks itu. Jadi curiosity di bagian confident-nya tuh kelihatan. Terus dia sebetulnya masih oke, tapi bukan juga yang cepat akrab karena harapannya kan kalau dia mau cari nasabah dia harus lebih mudah akrab gitu ya. Kalau dia udah nyaman di lingkungannya dia masih oke gitu ya. eh ini sih dia juga tipe yang tidak senang berkonflik. Jadi tadi kita lihat kalau di friendliness-nya dia, tadi saya lihat 6 gitu ya. Sebenarnya dia mau bekerja bersosialisasi dengan orang lain, itu keinginannya masih ada gitu ya. Mengingat emosi juga masih oke, tapi dia ketika digali wawancara, digali dalam konteks kerjanya dia, oh ternyata friendliness-nya ini di lingkungan yang emang dia deket gitu. Oke. Bukan tipe yang mau ke tempat-tempat yang baru atau mengenal orang baru gitu. Nah, oke. Kemudian memang pengelolaan emosinya ada di situ. Ini kalau misalnya pakai FIS sebenarnya akan lebih menarik lagi Mm, dinamikanya. mm. Lebih Iya betul. kelihatan lagi nih terkait bagaimana dia pengelolaan emosinya gitu ya. Dengan pengalaman kepemimpinannya sudah cukup oke. Dia ada keinginan untuk mengelola orang lain. Tapi memang belum yang eh kalau ngomongin kompetensi ketika bahas kompetensinya memang belum tampil sih kompetensi kompetensi kepemimpinannya tapi dorongan dia sudah ada karena ya memang dia sudah lama di posisi tersebut gitu posisi pimpinan ih aku cuma segitu pembahasannya It's okay, ternyata Mbak. Oke. oke thank you Mbak Baik. Susan Baik, terima kasih Mbak Anisha atas pemaparannya. Kalau yang ini menariknya karena ini tuh nggak ada FIS-nya ya Mbak ya gitu. Jadi gak ada emang tadi seperti yang Mbak Anisha sebutkan bahwa sebetulnya kalau ini ditambah FIS mungkin dynamics-nya akan lebih kelihatan karena dia kelihatan tuh naik turun sikap kerjanya tuh akan seperti apa gitu ya dia menghadapi si tugas-tugasnya gitu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah bagaimana akhirnya kita menyandingkan si alat ukur FCAT dan juga FTPI ini dengan kita menggali atau mengkonfirmasi nih jawaban-jawaban dia itu melalui pertanyaan-pertanyaan wawancara gitu ya, yang di mana mungkin saya nggak tahu mungkin kalau saya sih menghayatinya adalah ketika bertanya memang dari jawaban-jawaban di kuesionernya itu sangat-sangat pendek gitu ya. Jadi kayak ya udah ketika pandemi ya udah tugas ini begini pengalamannya gitu. Tapi eh, kita kan pengen tahu ketika di BEI itu kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang dia lakukan gitu. Tindakan-tindakan apa aja, keputusannya tuh gimana sih dasar dia membuat keputusan. Nah, itu bisa mendukung data-data yang tadi ada di FTPI dan juga di FCAT gitu. Itu menarik, Mbak. Mungkin jadinya analisisnya jadi lebih eh, apa ya? Analisis kualitatifnya jadi lebih banyak gitu ya, Mbak, ya, karena betul si data betul BEI-nya pasti banyak gitu, betul betul nyambung-nyambunginnya tapi gitu. memang terkonfirmasi Mbak Susan. Jadi Mhm. memang ketika kita wawancara, hasil Mhm. dari FCAT sama FTPI-nya itu cukup Mhm. mengkonfirmasi gitu bahwa memang oh Oke. iya juga ya, kenapa hasil kognitifnya dia nggak terlalu bagus. Ternyata memang oh ternyata pada wawancara nggak sebagus itu. Itu kan kelihatan ya visualization-nya dia nggak bagus Mhm. nih. Oh, Mhm. ternyata pada satu Mhm. wawancara oh ya memang nggak bagus gitu kan. Oke, Begitu juga ya. dengan tools yang lain. Kenapa sih dia nggak confident gitu? Confidentnya rada kurang. Oh ternyata memang selama ini dia bekerja dengan scope itu aja.
Oke. Kenapa sih persistennya tinggi? Oh, ternyata eh, pada saat dikonfirmasi ya karena dia lama di posisi tersebut. Itu sangat nyambung sih, Mbak Stan. Mm-mm. Iya, iya, begitu. Ya memang jadi gimana akhirnya kita bisa menemukan kok apa ya jawaban-jawaban yang jadi benang merah gitu pengalaman dia itu nyambungnya tuh sama kemampuan dia yang mana ya atau kecenderungan dia di yang mana ya di FTPI. Sih Mbak Anisha atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut tadi kita sudah dengarkan gitu ya dua paparan kasus, yang satu dari Mbak Neti, yang satu dari Mbak Anisha. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapatnya, ingin memberikan masukan atau misalnya memberikan input juga gitu ya terkait dengan bagaimana Mbak Neti dan juga Mbak Anisha memproses kasusnya, dipersilakan. Boleh langsung open mic ataupun juga menyampaikan via chat gitu. Ada Bapak Ibu? Boleh langsung saja disampaikan. Barangkali ada yang punya pengalaman yang mirip gitu ya ataupun juga ada challenge tersendiri gitu ketika memproses kasus terutama yang datanya banyak ya gitu yang alat ukurnya alat ukur kuantitatifnya banyak gitu ya FCATK, FIS, terus Big Five dan lain sebagainya ditambah juga dengan wawancara gitu. Barangkali bisa di-sharing kan gitu. Oke. Mungkin kalau mungkin ada satu pertanyaan dari salah satu peserta. Mohon izin menanyakan tentang pola kepemimpinan yang bersangkutan bisa menggunakan alat tes yang mana. Nah, mungkin mohon izin dulu terkait di Vexter sendiri gitu terkait dengan alat tes yang memotret gitu ya gaya kepemimpinan individu secara spesifik itu memang belum ada gitu. Tapi kalau misalnya memang ingin mencari gitu bagaimana sih kecenderungan dia untuk bisa mengambil peran sebagai pemimpin, apakah dia bisa nggak ya dia untuk eh, apa ya apa ya eh, memberikan arahan kepada orang lain, membuat orang lain ikut sama arahannya dia gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari beberapa aspek yang ada di alat ukur tertentu. Tadi salah satunya adalah dari FTPI, ada di bagian leadershipnya gitu. Itu juga bisa dikombinasikan dengan alat ukur dengan aspek-aspek yang lain gitu ya. Misalnya dari leadershipnya, dari flexibility-nya, dari confidence-nya gitu ya, dari stability, emotional stability-nya juga gitu ya, yang dimana aspek-aspek itu bisa menjadi indikator-indikator yang menggambarkan kira-kira kalau pemimpin yang oke gitu ya, dia itu akan tampil seperti apa sih gitu. Mungkin itu kalau dari segi alat ukur gitu. Jadi belum kalau Vexter mungkin belum ke alat ukur yang bisa mengeluarin oh ini kepemimpinannya otoriter misalnya gitu atau gayanya secara spesifik itu kayak gimana sih gitu. Tapi kalau eh apa kecenderungan kepemimpinannya itu gaya bukan gaya apa ya? Ada nggak dia Kan. keinginan untuk memimpin gitu ya? Nah, itu bisa gitu. Nah, eh kalau misalnya dari Mbak Anisha sama Mbak Neti, kalau misalnya terkait dengan promosi gitu ya, individu ke jenjang yang lebih tinggi ke manajerial terkait dengan kepemimpinan gitu. Ada selain melihat dia bisa nggak ya kira-kira memimpin orang? Nah, ada elaborasi apa Mbak biasanya yang dilakukan untuk bisa meyakinkan bahwa kayaknya ini dia bisa memimpin atau misalnya dia bisa tapi ada catatan tertentu misalnya gitu. Boleh sharingnya Mbak? Boleh Mbak Neti Hmm, dulu atau ya, Mbak Anissa dulu boleh? oke. Saya boleh saya duluan aja ya. Boleh Mbak, Oke, silakan. eh, karena kayaknya yang Mbak Umi tadi pertanyaannya terkait mungkin di kasus saya ya, karena kok kayaknya di Opti tidak kelihatan tuh kepemimpinannya seperti apa gitu. Nah, kalau di kasus ini untuk melihat kepemimpinannya, yang pertama itu dari Opti ya. Jadi kita turunannya kepemimpinan itu seperti apa sih gitu ya. Nah, Hmm, kepemimpinan itu kan bagaimana seseorang mengarahkan orang lain pada sasaran tertentu gitu. ya.
Nah, kemudian ini dilihat dari pertama adalah eh, paham nggak sih sasarannya apa gitu ya, dan beranjak dari mana kondisi saat ini di tim yang dia pimpin. Nah, dia akan mengarahkan kemana gitu ya. Nah, itu kan berarti di situ ada proses dari proses analisanya. Kemudian ada untuk mencapai sasaran tertentu, ada katakanlah semacam ya gitu ya, dia punya gambaran nggak sih nanti prediksinya ke depan dia akan seperti apa gitu. Nah, kemudian hal lain juga dilihat dari opti. Nah, kemampuan interpersonalnya seperti apa sih? Ya, dari gaya interpersonal dia dalam mengarahkan timnya itu seperti apa ya? Apakah dia memang akan mungkin seorang yang open mind gitu ya, kemudian juga punya keyakinan diri ya, terus kemudian dia juga cukup bisa mengajak orang lain ya. Terus kemudian selain itu juga dari katakanlah kemampuan verbalnya, dia bisa memformulasikan pendapatnya, pemikirannya gitu ya ke dalam bahasa-bahasa yang memang itu bisa menggugah orang lain. Seperti itu sih turunannya. Turunannya dari situ, Mbak Umi. Barangkali bisa menjawab Mbak Umi. Terima Terima kasih, kasih. terima kasih. Ya, saya paham. Terima Baik, kasih sekali, Mbak baik, Net. Ya, sama-sama Mbak Umi. terima kasih. Baik, mungkin kalau dari Mbak Anisha ada tambahan, Mbak? Karena saya bedanya nggak pakai opti pakainya FTPI, jadi biasanya kalau dari FTPI sendiri kan udah ada tuh sebetulnya dorongan kepemimpinannya di leadership, Mm-mm. willingness atau keinginan dia untuk menjadi pemimpin gitu ya. Itu biasanya sehat juga dengan confidentnya dia sama emotional stability. Jadi kan tentukan biasanya harusnya kalau pemimpin dia emosinya lebih stabil, terus dia lebih confident, itu bisa kelihatan seberapa dia confident gak dia untuk memimpin, terus stabil nggak nih emosinya gitu. Tadi Mbak Neti juga bilang bisa lihat dari itunya ya Mbak ya, verbalnya ya, bagaimana dia mengolah komunikasi dan sebagainya gitu ya Mbak ya. Itu bisa juga. Seperti itu sih Mbak kalau misalnya dari FTPI ya. Biasanya sih aku ngeliatnya tuh. Tapi kalau misalkan posisinya kayak gini, pimpinan cabang dia targetnya akan tinggi. Saya lihat achievementnya juga. Hmm, Jadi oke. ada aspek lain yang spesifik, lebih spesifik gitu ya. Tapi kalau umumnya, kalau pemimpin itu confident, kemudian emotional stability, dan juga tadi leadershipnya dia. Kadang saya lihat flexibility. Saya suka banget lihat flexibility. Kenapa? Karena itu ngelihat orang ini mau nggak dikasih masukan. Orang ini terima nggak kalau ada pendapat yang berbeda. Dan itu dari di flexibility. Oke, Itu sih biasanya. Hmm. Kita. baik, Oke, baik, terima kasih, Mbak Nisa. Terima kasih Ibu Mi. baik. Semoga menjawab ya, Ibu Umi. Insya Allah nanti saya gabung-gabungkan lagi supaya nanti ada polanya untuk bisa mendapatkan gaya kepemimpinannya. Baik, kalau Terima seperti kasih, Mbak itu. Susan. Terima. eh ada pertanyaan lagi dari Mbak Yuni. Izin bertanya, kalau tadi kasusnya visualizationnya yang rendah, bagaimana kalau kebalikannya? Misalnya yang lainnya rata-rata gitu, tapi visualizationnya di atas rata-rata bisa sampai angka 129. Kalau seperti itu, artinya gimana ya? Bagaimana strateginya mungkin dari Mbak Neti dan juga Mbak Anisha untuk membaca hasil eh, yang seperti itu? Ya, kalau dari saya kayaknya mesti melihat semuanya dulu ya, gitu ya, untuk bisa menemukan katakanlah apa yang membuat visualization-nya itu tinggi gitu. Jadi akhirnya kan memungkinkan untuk bisa eh, berasumsi gitu kalau misalnya tidak ada data yang lainnya gitu. Kalau yang kan rata-rata, misalnya rata-rata, yang lainnya rata-rata, visualization-nya tinggi. Nah itu kan kemungkinan kemungkinan ya bahwa eh, mungkin mungkin jadinya mungkin mungkin ya memang dia orang teknik gitu ya yang Mm-mm. memang menyukai katakanlah tugas-tugas yang berkaitan daya bayang ruang gitu ya yang eh, apa ya yang memang akan terbiasa untuk memvisualisasikan gitu ya hal-hal hal baru itu akan dia coba visualisasikan seperti itu sih. Jadi saya tampaknya perlu melihat lebih data yang lainnya untuk bisa Mm-mm. menyimpulkan orang itu seperti apa gitu. Oke, baik, baik. Mungkin dari Mbak Anisha dulu, Mbak.
Justru ya Mbak Neti, kemungkinan biasanya case-case kayak gini tuh ketemu kalau orang-orang teknik. Antara teknik elektro, arsitek Hmm, gitu ya, iya. teknik sipil dan karena apa? Karena mereka sudah terbiasa membacanya tuh emang baca-baca pola, baca-baca Hmm, ya hal-hal kubus yang ya hmm, sesuai sama case-nya itu. Jadi memang daya abstraksi, karena kita biasanya kalau zaman dulu tuh kita nyebutnya abstraksi gitu kan ya. hmm, Daya abstraksi mereka cukup tinggi untuk hal-hal itu karena sudah terbiasa. Dan hmm. memang sesuai sama posisinya. Biasanya sih case itu akan ketemunya di situ ya. Atau mungkin ada case lain. Biasanya sih memang di situ. Jadi memang secara visual, secara daya abstraksi mereka bagus, tapi mungkin verbalnya nggak terlalu bagus ya karena mereka memang kerjaannya nggak ketemu orang, memang ketemunya sama si pola dan gambar gitu. Biasanya sih case-nya seperti itu. Oke. Eh, yang menarik tuh Mbak, kan biasanya kalau misalnya tadi agak terinsight ya, kalau mungkin coba saya elaborasi lagi. Kalau misalnya kita kan biasanya kalau daya analisa gitu ya, si GFG, maksudnya si visualization dan spatial reasoning itu kan dia em, minta orang untuk bisa lihat lebih detail gitu ya informasinya, ditelisik lagi lebih jauh gitu. Nah, itu agak jadi challenge kalau ternyata si GF-nya itu di tengah misalnya di 5 di 6 sedangkan visualization-nya di eh, 8 atau 9 gitu. Nah, itu kan jadi gimana ya membunyikannya gitu. Kalau dari pengalamannya Mbak Neti sama Mbak Anisha ada strategi tertentu nggak gitu. Kalau misalnya tadi si GF-nya di tengah tapi si apa visualization-nya atau si GV-nya itu dia ada di hampir ekstrim kanan gitu. Strategi membunyikannya mungkin gimana Mbak jadinya? Dalam bentuk laporannya ya. Mm-mm, mm-mm, gitu. Jadi mungkin jadi kayak apa ya? Kalau kita akhirnya mau misalnya membunyikan entah itu misalnya di analisa ataupun misalnya dia di kemampuan abstraksi atau misalnya problem solving gitu. Nah, itu Oke. kira-kira Heeh. bisa Iya. dibawa ke arah mana ya Oke. gitu. Nah, berarti kan kalau ini nggak ada masalah kan berarti dari sisi analisa ya. Mm-mm, Dari sisi analisa dia nggak problem karena masih di tengah-tengah ya. Nah, itu bisa juga dikaitkan dengan kreativitasnya. Jadi pengembangan alternatif tindakannya seperti apa gitu. Jadi mungkin dia akan bisa punya banyak alternatif tindakan gitu. Alternatif ya gitu. Nah, untuk mm, bagaimana nanti memutuskannya dan sebagainya itu nanti kan ada aspek-aspek lain ya berkaitan dengan GS-nya seperti apa gitu. Nanti bisa dikaitkan juga dengan situ. Jadi untuk eksekusinya memungkinkan nggak itu ya. Terus kemudian juga bisa dikaitkan dengan GF-nya tadi dengan katakanlah daya abstraksi yang tinggi tadi, bagaimana dia bisa melakukan penalaran kalau misalnya kalau masih disedang kan berarti sebenarnya memungkinkan dia untuk melakukan penalaran ya sehingga memang mungkin dia memang bisa mengambil keputusan yang cukup tepat gitu dari oke. situ. Baik, jadi memang penalarannya masih bisa gitu ya, dan dia juga didukung dengan bagaimana akhirnya dia bisa lebih mungkin memunculkan alternatif-alternatif solusi yang tadi kalau pinjem bahasanya Banetti dia lebih kreatif gitu ya tindakan-tindakannya apa sih yang bisa dimunculkan dari permasalahan yang dihadapi saat ini gitu. Baik, kalau Karena dia melihat berbagai sisi kan berarti. mm, mm, mm. Jadi Iya, bisa ditarik ke situ juga sih. Jadi selain tadi bahasanya Mbak kreatif adalah dia bisa melihat berbagai sisi suatu masalah. Itu oke. lebih ke situ sih kalau menurut Oke, saya. baik. Baik. Jadi kalau misalnya menemukan yang salah satu aspek misalnya spesifik gitu ya di visualization-nya dia tinggi ataupun juga di spatial reasoning-nya kita bisa coba untuk elaborasi ke arah bahwa individu ini dia akan lebih mampu bukan lebih mampu ya jadinya dia akan mudah gitu untuk melihat si informasi atau si permasalahan ini dari berbagai sisi gitu ya. Sehingga barangkali ada informasi-informasi tambahan yang bisa dia munculkan gitu ya untuk menambah apa ya alternatif solusi yang mungkin dia bisa buat gitu dalam penyelesaian permasalahannya gitu. Itu ke arah visualisasi gitu. Visualisasi dan juga spatial reasoning ya gitu. Kalau misalnya pakai FTPI sorry FCAT full itu bisa dilihat dari
Baik, bagaimana Mbak Yuni? Apakah sudah cukup menjawab? Iya, ya makasih Baik, penjelasannya tadi memang kayaknya sih karena memang orang teknik juga sih ya. Jadi wajar begitu. Makasih. baik. Terima kasih banyak. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Dengan hasil skor yang cenderung tinggi dan merata pada beberapa aspek, bagaimana caranya asesor bisa melihat dinamika yang lebih spesifik, khususnya area pengembangan pada asesi, dalam situasi ketika asesor mendapatkan blind case atau tidak didukung oleh data wawancara yang jelas, gitu. Jadi kebayangnya ini kalau dari pertanyaannya Mbak Neri, gitu, ada blind case gitu. eh Tidak didukung oleh data wawancara gitu, hanya mungkin didukung oleh beberapa data, misalnya mungkin data diri ataupun juga data-data yang informasinya cukup pendek gitu sehingga terbatas data kualitatifnya, tapi ketika mendapatkan data hasil psikotesnya itu semuanya ada di hampir rata-rata kanan, mungkin kalau dari stand 1 sampai 10 itu ada di 8 atau 9 atau 7 gitu ya, 7 8 9 gitu. Atau kalau misalnya dari 1 sampai 5 itu mungkin ada di 4 5 4 5 4 5. Nah, itu agak challenging kalau eh, semua aspeknya itu ada di angka-angka yang besar dan kita perlu menentukan area pengembangan gitu. Nah, gimana strategi yang mungkin dari Mbak Neti dan juga Mbak Anisha untuk bisa melihat eh, kira-kira individu ini dikembanginnya di area mana ya, karena semuanya udah hampir bagus nih gitu. Saya duluan, Mbak Neti boleh? Mbak Oke, Anissa duluan boleh silakan. oke. Biasanya kita sebenarnya udah bahas loh kemarin. Cek DS-nya dulu. Oke. Jangan-jangan, jangan-jangan DS-nya di 89. Biasanya Mm, case-nya mm, kayak gitu. Jadi dia ada kecenderungan untuk memang dia pengen dilihat bagus. Nah, oke. pernah kita ada case kayak gitu. Jadi nggak ada wawancara sama sekali. Kita benar-benar cuma pakai FCAT, FTPI, sama FIS pada saat itu case-nya. Dan itu cukup banyak. Waktu kita ada 400 orang yang kita assess dengan tools itu. Eh, ke- kita ketemunya, oh iya ya, kalau mereka gede semua, berarti ntar di psikogramnya 45 semua kok kan nggak masuk akal ya, orang sempurna Mm, sekali gitu, tidak ada mm, yang sempurna gitu kan. Dari situ, dari kejadian itu saya ketemu pola gini, oh kita cek DS-nya. Kalau DS-nya dia tinggi, jangan-jangan dia memang pengen kelihatan bagus. Jadi memang itu salah satu one of area pengembangannya dia. Jangan area pengembangannya dia adalah dia ada kecenderungan ingin diterima di lingkungan sosial dan mengikuti apa yang menjadi ekspektasi sosial. Sehingga dia kecenderungan, apalagi kalau FIS-nya dia mudah stres gitu, grafik kalau main naik turun, kita bisa bilang, oh jangan, berarti dia ketika tidak sesuai ekspektasi sosial, dia mudah mudah menjadi terpengaruh secara emosi gitu ya. Atau kalau misalkan, kalau saya sekarang akhirnya, itu kan case-nya kebetulan banyak, kalau misalnya blind case gitu, saya ngelihatnya, oke, itu satu aspek yang menjadi area pengembangan dia. Oh, DS-nya aman nih. Saya ngelihat pola. Pola dalam artian bukan lagi eh 4 5 1 2 3 4 5 6 yang saya lihat, tapi lihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kan pasti ada satu aspek yang tadi kan aspeknya kayak confidence-nya sebenarnya 5. 5 itu kan tidak rendah. Tapi kalau di compare dengan yang lain, berarti itu bukan preferensinya dia. mm. Preferensinya dia adalah di persistennya gitu. Karena persistennya paling tinggi dibanding yang lain. Akhirnya saya ingat pola itu. Ketika skornya terlalu PI-nya. Gitu sih, Mbak Susan. Oke, baik-baik. Mungkin dari Mbak Neti dulu. Iya. Nah, eh, bisa jadi kan kenapa seseorang ingin dinilai baik gitu ya. Dan seolah-olah kan diri dia nggak ada gitu ya. Dia ingin menjadi sosok yang dinilai baik baik oleh orang lain gitu ya. Itu bisa juga dilihat kepercayaan dirinya seperti apa sih gitu. Ya, mungkin justru problemnya juga di kurangnya kepercayaan diri gitu. Jadi seolah-olah ya diri dia nggak bisa tampil apa adanya, dia tampil sesuai dengan harapan orang lain, ekspektasi sosial seperti itu. Tapi itu tadi memang perlu dicek di hal yang lain gitu ya, apakah Mm, dari grafisnya barangkali gitu ya, mm, kalau misalnya diminta tambahan untuk membuat gambar pohon lah atau apa gitu, itu kan bisa juga mm, mm.
apa itu sebagai data tambahan ya untuk melihat benar nggak sih memang karena memang keyakinan dirinya yang kurang kuat gitu ya seolah-olah diri dia nggak ada gitu dia menjadi apa yang diinginkan orang lain ekspektasi sosial terhadap diri dia gitu. Iya, iya, baik-baik. Jadi memang kalau saya coba simpulkan dari jawaban dari Mbak Neti dan juga Mbak Anisha gitu ya, kalau misalnya kita dapat, biasanya memang case-nya yang sering ditemukan kalau di si gini gitu ya, seleksi ataupun juga akan naik jabatan itu adalah eh dia itu ada aja individu atau asesi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan self-report itu jadinya eh hasilnya rata-rata kanan gitu ya. Nah, kalau tadi dari Mbak Anisha kita coba lihat dulu alat ukur social disability-nya gitu. Di mana alat ukur social disability ini akan membantu kita untuk lebih hati-hati gitu ya, untuk lebih hati-hati menilai gitu. Menilai bagaimana individu ini menanggapi item-item di soal nilai social disability-nya berarti ada kemungkinan bahwa individu ini sangat peduli dengan ekspektasi sosial gitu. Dia tuh sangat peduli banget dengan penilaian orang lain terhadap diri dia dan dia berupaya untuk memenuhi si penilaian-penilaian orang lain gitu, orang lain tadi gitu. Jadi lingkungannya expect apa, idealnya kayak gimana, nah dia tuh menjawab si item-item itu tuh ke arah sana gitu karena dia merasa bahwa dia tuh harus jadi seperti itu gitu. Jadi itu bisa jadi eh, salah satu area bisa jadi dimention jadi salah satu area pengembangan karena perilaku umum yang mungkin ditunjukkan oleh individu yang sosial disability-nya tinggi itu adalah sangat patuh gitu dengan aturan dan konvensi sosial gitu sehingga dia belum bisa atau belum berani untuk menunjukkan gitu. Jadi dia iya-iya aja dengan lingkungan gitu. Nah, itu bisa bisa jadi strategi pertama tuh untuk apa ya menilai si hasil tesnya gitu. Kalau misalnya di selain sosial disability, kita juga tadi bisa lihat gimana performa dia ketika ngerjain FIS gitu ya. Biasanya itu jauh lebih kelihatan gitu karena itu performanya dia gitu. Performanya dia yang tercapture ketika dia mengerjakan tugas-tugas gitu. Itu akan jauh lebih kelihatan barangkali dari semua hal yang tinggi gitu ya, ada aspek-aspek yang mungkin ada di sedang atau ada di agak bawah sedikit ya itu bisa jadi poin area pengembangan untuk asesinya gitu. Ataupun juga kita bisa lihat polanya gitu ya. Jadi kalau dalam satu aspek gitu ada beberapa poin atau ada beberapa subaspeknya, nah kita bisa bandingkan si subaspek itu dengan subaspek yang lainnya gitu. Dari semuanya itu mana sih yang kira-kira dia masih lebih rendah dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, itu juga bisa jadi mention untuk area pengembangan gitu. Ataupun juga bisa di apa ya bisa ditambahkan dengan alat ukur lain gitu ya. Misalnya pakai grafis gitu ya sehingga bisa lebih terkonfirm gitu ya sebenarnya bagaimana sih kecenderungan dia untuk berperilaku di lingkungan, bagaimana kecenderungan dia untuk memberikan respon terhadap orang lain gitu ya menghadapi tantangan-tantangan yang datang tugas misalnya seperti itu. Itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, eh apakah menjawab dari Mbak Neri Asri terkait dengan pertanyaannya? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sudah menjawab Mbak Baik. Susan, Mbak Neti, dan Mbak Anissa. Terima Terima kasih. kasih. Terima Ya, kasih banyak Mbak Neri atas pertanyaannya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi terkait dengan barangkali tantangan-tantangan yang dihadapi selama melakukan asesmen di konteks promosi ataupun juga seleksi. Boleh disampaikan Bapak Ibu, boleh melalui chat ataupun juga melalui open mic langsung. Gitu. Mumpung ada dua narasumber yang bisa kita ajak diskusi, gitu ya. Barangkali ada sudut pandang lain, ada pengalaman-pengalaman lain yang bisa jadi insight dan bahan belajar untuk kita bersama, jadi best practice yang bisa kita tiru, gitu. Ada Bapak Ibu? Baik.
tampaknya belum ada sambil menunggu. Sebetulnya yang barusan terkait dengan penggunaan social disability itu sekaligus juga semoga menjawab bagi seorang penanya yang memberikan pertanyaannya lewat form pendaftaran gitu ya, bahwa memang apa alat ukur social disability ini tadi ya membantu kita untuk lebih hati-hati ketika memberikan judgement terhadap hasil tes di alat ukur kepribadiannya gitu. Jadi kita bisa menilai, maksudnya dari DS ini kita bisa memberikan penilaian tentang seberapa peduli sih individu ini dengan penilaian lingkungan dan seberapa ingin dia untuk bisa sesuai dengan kondisi lingkungan yang ideal gitu. Jadi eh, harapannya DS itu bisa lebih memberikan apa ya caution gitu ya, warning-warning awal dalam proses membaca alat ukur kepribadian seperti FTPI atau juga B5 dan alat ukur lainnya gitu. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Barangkali boleh disampaikan lewat chat ya. Baik. Tadi skor yang agak ekstrim, jomplang kiri kanan juga sudah sempat dijawab gitu ya. Bisa dibandingkan dengan subtes, bukan subtes. Jadi bisa kalau misalnya kita memberikan memberikan penilaian terhadap suatu aspek itu kita bisa bandingkan dengan aspek lain yang jadi komposisinya gitu. Sehingga kita bisa membunyikan tadi ya kalau misalnya ternyata jomplangnya terlalu kanan, barangkali dia unggul di mana, tapi dia masih ada kurang di bagian mananya gitu. Nah, itu bisa dijadikan strategi untuk eh, melakukan interpretasi gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau dari Maneti dan juga Mbak Anisha ada pengalaman unik yang barangkali selama menjalani pengalaman sebagai asesor gitu. Ada yang kira-kira jadi challenge, yang kira-kira ini challenge yang dialami oleh seluruh asesor yang menghadapi asesi gitu. Boleh di-sharing mungkin, Mbak? Sebetulnya yang challenge tuh yang tadi, sebetulnya pasti nggak hanya saya gitu ya, ngelihat Hmm, ketika skornya selalu di kanan, selalu baik kan nggak mungkin orangnya baik. Nah, saya inget tuh pernah ikut kelas faktor juga bahwa hmm. dibilang sebenarnya FTP itu kan kecenderungan ya kan, Yes, kecenderungan betul. seseorang kalau inventory gitu, kecenderungan. Jadi cenderung jangan-jangan dia lebih seperti itu, lebih makanya kenapa akhirnya saya lihat lebih ke polanya. Hmm, Pola dalam artian bukan angkanya yang dilihat, tapi mana yang lebih lebih kalau ada pilihan dia lebih milih persistennya lebih tinggi dibanding si confident lebih tinggi gitu sebenarnya. Jadi dinamikanya ke situ karena memang itu menjadi challenging apalagi kita menggunakan single tools cuman blind cast gitu kan hmm, hmm. kita hanya ngelihat itu aja jadi kesannya kok orang ini bagus sekali ya sedangkan nggak mungkin seperti itu gitu sih challenge-nya ya dalam penggunaan si faktor ini gitu sih kalau menurut Oke, saya sisanya baik, sih baik. aman. Aman ya, Mbak ya? Mm-mm. Oke. Kalau dari ini Mbak, ada mungkin dari untuk Mbak Neti dan juga Mbak Anisha gitu ya, kan di dalam laporan Baxter itu ada, maksudnya setiap kali mengeluarkan laporan kita tuh akan memberikan deskripsi dari setiap aspek yang terukur gitu ya. Nah, barangkali ada nggak ya aspek-aspek yang memang secara uraian gitu ya, ternyata ini teh masih 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 Mbak Neti sama Mbak Anisha masih apa sih maksudnya ini uraiannya, maksudnya ini aspek tuh sebenarnya deskripsinya gimana sih gitu? Apakah masih ada aspek-aspek uraian-uraian yang masih belum bisa dimengerti atau uraiannya masih kurang sederhana misalnya seperti itu. Dan ketika menghadapi itu ada nggak strategi cara mempelajari alat ukur Baxter supaya bisa jadi lebih baik gitu dalam penggunaannya, Mbak? Hmm, baik. Ini yang terkait dengan istilah gitu ya.
Ya, istilah mungkin. eh, uh, yang kayak openness ya, openness di Hmm, Big Five ya. oke. Eh, ya, itu nah sementara kan di open mindedness di Opti Mm-mm. itu agak berbeda gitu ya. Kalau open mindedness di Opti itu eh, orang itu yang melakukan inovasi gitu ya. Nah, sementara kan seolah-olah kan memang orang terbuka gitu ya sebenarnya terhadap Mhm. terhadap info-info, masukan apapun gitu. Gitu. Jadi kadang istilah itu yang eh, kenapa berbeda gitu ya antara openness di Big Five sama open mindedness gitu. Nah, kalau seperti itu ya saya akan makainya ya yang memang istilah pada umumnya aja gitu. Itu sih lebih ke arah openness gitu, yang Oke. keterbukaannya bukan bukan memunculkan ide-ide barunya gitu. Oke, oke, oke. Seperti itu, Mbak Baik, Susan. baik. Baik, jadi memang coba dibaca dua istilah yang sama, tapi dengan dua uraya penjelasan yang berbeda terkait dengan aspeknya, itu akhirnya dicoba dibaca kembali gitu ya, dan akhirnya diambil sesuai dengan kira-kira kalau openness itu dia akan membahas a- apa gitu, lebih membahas ke arah mana dan bisa dimanfaatkan dalam komposisi aspek yang seperti apa gitu, digabungkan dengan aspek yang mana gitu. Baik, terima kasih Mbak Niti. Kalau dari Mbak Nisha? Soalnya ada yang bertanya gitu, ada istilah yang ada kosakata yang kurang familiar misalnya, atau misalnya agak sulit dalam memahami cara membaca laporannya gitu. Nah, mungkin strateginya, tips and triknya dari Mbak Anisha dan juga Mbak Neti eh, Oke, gimana? kalau saya mungkin curiosity di FTPI. Saya pikir tadinya curiosity di FTPI itu saya gunakan untuk rasa ingin tahu Hmm. orangnya penasaranan nggak dengan suatu informasi. Tapi saya baru sadar kalau curiosity di FTPI itu masuknya ke interpersonal atau social traits. Karena sebetulnya curiosity itu Hmm. dia mencari sesuatu yang baru atau pengalaman baru. Jadi dikasih masalah, kalau saya malah masuk ini kalau misalnya dikasih suatu informasi dia tipe orangnya pengen tahuan nggak. Jadi Oke. malah terkaitnya sama open to experience. Akhirnya saya ini ke situ sama Hmm. intelek juga gitu. Oke. Sama mungkin saya sih masih aman sih, masih cukup Hmm. mudah dipahami, maksudnya cukup Dipahami ya? cukup sederhana sih. Oke. Paling itu sih. Ya, jadi memang ada beberapa yang memang Ah, ya balik lagi akhirnya mencoba untuk menyambungkan kalau di apa ya di penggunaannya Prakteknya, di heeh. dalam praktek dunia nyatanya gitu ya orang tuh akan kelihatan kayak gimana gitu ya sehingga itu jauh lebih Iya, praktikal gitu ya untuk dipakai gitu. iya. Baik, baik kalau kayak gitu. Terima kasih karena memang eh ya itu juga menjadi beberapa ada yang menyampaikan feedback terkait dengan bagaimana aspek-aspek tersebut diuraikan di dalam laporan gitu. Barangkali ada ya tadi ya bagaimana strategi Mbak Neti dan juga Mbak Anisha yang mencoba untuk membaca dan mengartikan dan juga akhirnya menemukan gimana ya supaya ini bisa digunakan dan dibunyikan sehingga terbayang secara praktik di lapangan orangnya akan kayak gimana gitu. Baik. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Barangkali boleh disampaikan. Terkait dengan kasusnya ataupun juga bagaimana Bapak Ibu menggunakan alat ukurnya, boleh disampaikan. Mau bertanya lagi, Mbak Susan ya. Boleh, silakan. Eh, saya di kantor kami, di tempat kami itu biasanya kami mengukur wawasan pengetahuan. Nah, kalau di dalam CAT ini yang mana yang bisa mengukur wawasan pengetahuannya? Kan kalau yang itu tidak mengukur yang yang apa yang saya lupa, tapi saya pikir bukan mengukur apa yang sudah dipelajari gitu. Wawasan pengetahuan
Seperti itu ya, Mm-mm. Ibu Mm-mm. Umi. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan seberapa luas dan mendalam individu ini sudah mendapatkan apa informasi, jadi gini, Ya, tetap. seberapa seberapa luas dan mendalam informasi yang dimiliki oleh individu ini itu dilihat ya dari GC gitu. Kenapa? Karena GC ini dia kan di subtes-subtesnya memang berhubungan dengan verbal gitu ya. Semuanya berkaitan dengan verbal. Jadi ada yang berkaitan dengan bagaimana dia bisa menemukan padanan kata yang tepat gitu ya, keluasan kosakatanya, kemudian juga bagaimana individu ini bisa memahami kosakata-kosakata itu dalam konteks maupun di luar konteks gitu. Nah, kenapa itu bisa dikaitkan dengan keluasan pengetahuan atau keluasan wawasan? Karena ketika individu punya kosakata yang banyak gitu ya, artinya dia tahu banyak tentang eh, kata-kata tersebut di dunia nyata gitu. Jadi kebayangnya ketika individu menjawab soal-soal di subtes verbal kemudian di subtes lexical knowledge dan juga di subtes associative memory, hal pertama yang perlu mereka lakukan dalam proses berpikirnya itu adalah menemukan di dalam kepalanya mereka gitu ya, di dalam pemikirannya mereka kata yang dimaksud itu atau enggak dan kata itu tuh bentuknya apa, bendanya apa, atau misalnya secara nyatanya itu apa gitu. Dan kalau uh, semakin banyak dia bisa menjawab benar gitu ya di subtes-subtes di General Crystallize, artinya dia tahu banyak tentang dunia gitu, tahu banyak tentang kata-kata tersebut gitu. Di mana kata-kata tersebut bukan hanya kata yang di dalam kamus, tapi bagaimana dia juga akhirnya bisa memadupadankan dengan kosakata lain yang mirip, yang punya arti sama, atau ketika satu kata atau metafora, di mana metafora itu berarti sesuatu, berarti sebuah situasi tertentu gitu yang bisa diartikan secara lebih luas gitu. Jadi memang di GC ini bagaimana mengukurnya, bagaimana eh, kedalaman pengetahuan yang telah didapatkan gitu ya oleh individu selama rentang hidupnya terkait dengan bahasa, informasi-informasi dari lingkungan yang mungkin dia baca, yang mungkin dia tonton dari televisi, yang mungkin dia dengarkan dari radio, yang mungkin dia dapatkan dari sekolah gitu. Dia lihat dari orang lain tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, bagaimana dia tentang apa ya, tentang pengetahuan tentang banyak hal gitu. Nah, itu dilihatnya dari GC gitu. Ya, ya. Ya. Betul. Terima kasih Mbak Susan. Jadi memang walaupun ini verbal sifatnya, tetapi tidak membatasi pada hal yang verbal saja, tapi juga bagaimana dia bisa menggambarkan hal informasi-informasi lainnya begitu ya. Betul gitu. Jadi keluarannya kalau kita coba untuk membunyikan GC gitu ya, bukan hanya dia reseptif dari hasil belajarnya, tapi juga nantinya dia bisa ekspresif gitu. Jadi bukan hanya dia tahu, tapi dia juga bisa akhirnya menjelaskan secara jelas tentang apa sih informasi yang didapatkan oleh dia gitu ya. Bagaimana dia bisa merangkai kata-katanya dengan baik, bagaimana dia bisa menyampaikan idenya, inti masalahnya kepada orang lain gitu ya, menggunakan kata-kata yang eh, terstruktur sesuai dengan konteksnya. Ketika dia berbicara dengan operator misalnya gitu, dia harus menggunakan kata-kata yang lebih teknikal. Kalau misalnya berbicara dengan supervisor atau manajer, barangkali udah bisa ngomongin konsep yang lebih manajerial, yang lebih strategis gitu. Nah, itu semuanya bisa dilihat di GC gitu. Terima kasih Mbak Susan. Baik, Ibu sama-sama. Dan lagi Bapak Ibu yang ingin atau membagikan pengalaman juga boleh. Barangkali sudah banyak di sini saya yakin Bapak Ibu semuanya sebagai psikolog menangani berbagai kasus yang unik-unik gitu ya. Terutama kalau di konteks industri itu
yaitu ya karena konteksnya biasanya seleksi gitu ya, bagaimana caranya supaya dia dapat hasil yang terbaik dan bisa masuk ke dalam perusahaan atau mencapai tujuannya dia gitu. Nah, itu kan ada apa ya? Ada challenge-challenge tertentu gitu. Boleh disampaikan ya, Bapak Ibu? Belum ada? Baik, mungkin eh ada pesan sponsor dari tim yang bertugas hari ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi selama ini kan kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan apa melakukan asesmen gitu ya, itu bukan kuantitatif gitu ya, bukan hanya pada FCAT, FTPI dan lain sebagainya gitu. Tapi seperti yang tadi Mbak Neti dan juga Mbak Anisha lakukan gitu, biasanya kita menyampaikan ada eh kuesioner tambahan gitu ya, kuesioner tambahan yang isinya mungkin data diri, kemudian pengalaman-pengalamannya, terus juga pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait dengan apa ya, apa yang dia lakukan, tantangan yang diselesaikan dan lain sebagainya. Nah, saat ini Vexter eh, berupaya untuk mendukung Bapak Ibu semuanya untuk eh, apa ya memfasilitasi Bapak Ibu untuk memberikan riwayat riwayat hidup versi online yang juga riwayat hidup itu bisa di custom gitu. Jadi bukan hanya sekedar data diri di dalamnya gitu ya, tapi juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditambahkan gitu ya. Misalnya kalau tadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, pengalaman yang paling ya pengalaman ketika harus mengambil keputusan misalnya gitu. Pengalaman ketika harus melakukan pelayanan publik misalnya gitu, pelayanan ketika harus bekerja sama dengan pihak eksternal dan lain sebagainya gitu itu bisa didiskusikan dengan tim kami untuk nantinya diramu dan juga ditampilkan di dalam riwayat hidup versi online gitu. Eh, jadi mungkin yang selama ini Bapak Ibu riwayat hidupnya masih offline gitu ya, itu bisa dikonvert ke online sehingga bisa diisi sekaligus dengan alat ukurnya gitu. Sehingga nanti ketika sampai ke Bapak Ibu laporannya sudah lengkap gitu ya, ada riwayat hidupnya, ada pertanyaan-pertanyaannya dan juga ada hasil tesnya sehingga nanti tinggal menggabungkan data satunya dengan data yang lainnya dan menyusun aspek-aspeknya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya nanti Bapak Ibu yang bermitra dengan kami bisa menghubungi, bisa berdiskusi dengan asesmen konsultan masing-masing gitu ya, apabila ingin eh, diadakan riwayat hidup versi online dan juga customize gitu. Nanti tim asesmen online masing-masing akan memfasilitasi Bapak Ibu dengan diskusi dan juga dengan eh, apa formnya gitu. Baik, kalau begitu tampaknya belum ada pertanyaan lain gitu Bapak Ibu. Barangkali dari Mbak Neti dan Mbak Anisha ada yang ingin disampaikan dulu mungkin sebelum menutup sesi kali ini. Ya, mudah apa yang disampaikan tadi apa setidaknya sebagai tambahan wawasan pengetahuan ya buat rekan-rekan semuanya itu Amin. aja dan selamat berakhir pekan. Mohon maaf kalau tidak ada kalau ada kata-kata yang tidak berkenan itu dari saya. Baik, baik. Terima kasih Mbak Neti. Mungkin dari Mbak Anisha. Terima kasih untuk Faksor untuk waktunya dan kesempatan untuk menyampaikannya dan mungkin jika di lain waktu ada hal lain misalnya mau didiskusikan boleh nanti kita diskusi via WA atau misalkan ke Mbak Susan atau seperti apa. Yang pasti Faksor sih selama ini udah membantu sekali, membantu dalam artian toolsnya juga udah sesuai dengan kebutuhan dan bisa misalnya kapan saya pakai FIS, kapan saya pakai FCAT, kapan saya pakai FTPI itu kembali lagi ke kita masing-masing kebutuhannya kita karena kita yang tahu apa yang kita ukur sebetulnya kita tahu apa yang kita ukur, jadi kita tahu tools apa yang harus kita gunakan. Sebenarnya kayak gitu. Dan oke banget ada acara seperti ini, jadi kita bisa berdiskusi. Karena saya yakin yang hadir di sini juga pasti case
ketemu case-nya macam-macam gitu dan, pasti gak hanya tentang alat ukurnya juga, terkait dengan kandidatnya, terkait dengan kliennya dan sebagainya, gitu sih. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini, bermanfaat dan juga ada yang bisa dimaknai, dan ya Amin. sampai berjumpa di lain waktu dan happy weekend. Saya mohon maaf Happy sambil weekend. bawa anak kecil. Nggak apa-apa Mbak Anisha dan Mbak Neti, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk memberikan insight pada siang hari ini. Tadi sudah ada beberapa insight ya, strategi-strategi juga yang disampaikan mulai dari bagaimana membaca FCAT sesuai dengan frameworknya gitu ya, framework CHC teorinya, kemudian juga bagaimana mengkombinasikan data yang satu dengan data yang lain, membunyikannya sampai kita coba untuk berstrategi gitu ya ketika misalnya melihat data yang jomplang seperti apa, kemudian kalau datanya rata-rata kanan semua kita bisa lihat dari social disability-nya gitu ya, dan juga bisa membandingkan pola yang muncul dari hasil kandidat tersebut gitu. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya, rekan psikolog dalam menggunakan alat ukur dari Vexter gitu ya, sehingga alat ukur ini bisa bermanfaat dalam proses assessment ini secara lebih baik lagi, lebih optimal lagi, dan bisa menggambarkan individunya dan memenuhi kebutuhan stakeholder dengan baik gitu. Eh, Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Eh, nah, terkait dengan acara ini, Bapak Ibu, kami memohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa mengisi form evaluasi, begitu ya. Form evaluasinya ada di layar, gitu ya. Untuk perbaikan kami, penyelenggaraan kami di case conference berikutnya, ataupun juga acara-acara kami yang lainnya, gitu. Silakan untuk dapat mengisi link evaluasi ini lewat link yang tertera ataupun juga scan QR code-nya. Dan ini juga akan dikirim ke grup peserta. Mohon untuk diisi sampai tanggal 16 Desember 2024 pukul 20.00 WIB gitu. Dan link ini juga menjadi salah satu bukti presensi kehadiran Bapak Ibu mengikuti case conference dari awal sampai akhir, dan dan nanti juga akan digunakan untuk pengiriman sertifikat seperti itu. Silakan boleh di-capture dulu linknya ataupun juga di-scan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih rekan-rekan psikolog, klien-klien Vexter yang sudah terus semangat untuk mengasah dan mendalami penggunaan dari alat ukur kami. Terima kasih pula atas masukan-masukan, saran-saran, feedback, dan sharing yang disampaikan terkait dengan alat ukur kami. Dan terima kasih banyak juga khususnya kepada Mbak Neti Nurahida, psikolog, dan juga Mbak Anisha Arwan, MC psikolog, selaku pemapar kasus yang sudah banyak berbagi ilmu kepada kita pada sesi case conference kali ini. Saya, Susan Oktaviana, sebagai moderator, mewakili tim Vexter yang bertugas pada siang hari ini. Memohon maaf apabila selama berjalannya case conference kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan psikolog semuanya. Saya menitip untuk jangan lupa untuk mengisi form evaluasi sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada Bapak Ibu rekan psikolog semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu di case conference berikutnya ataupun juga di event-event Vexter yang lainnya. Mudah-mudahan kami bisa menyediakan alat ukur yang baik dan bisa membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Saya izin pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih semua, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Sampai Bu jumpa. Umi. jumpa. Sampai jumpa Mbak Neti dan Mbak Anisha, sehat-sehat. Makasih Mbak Selalu. Susan, Mbak Izin live Zia, ya. tim Vextor. Makasih semuanya, izin live ya. Mangga silahkan. Bayangkan berebut udara jadi di ramai kota menggantung impian. Di mana kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa.